Kasus pembunuhan berantai yang menggemparkan Padang Pariaman memasuki babak baru. Pelaku terancam hukuman mati. Polisi secara resmi menetapkan Satria Juhanda alias Wanda sebagai tersangka pembunuhan berencana setelah serangkaian temuan mengerikan dan pengakuan mengejutkan dari pelaku. Pria berprofesi security ini terancam hukuman maksimal, termasuk hukuman mati, atas perbuatannya yang di luar nalar. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi, Minggu, 22 Juni 2025, menegaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang cukup. Sudah tersangka, tegas Ibtu Regi di Mapolres Padang Pariaman. Koyek sapaan kecilnya dijerat pasal 340 Yungto 65 KUHP tentang pembunuhan berencana dan perbarengan beberapa tindak pidana. Pembunuhan keji ini bermula dari rasa sakit hati. Wanda, pelaku yang kini telah diamankan, mengaku menghabisi nyawa korban berinisial SA, seorang wanita berusia 25 tahun, pada Minggu, 15 Juni 2025. Yang lebih mencengangkan, usai membunuh, Wanda memutilasi jasad korban menjadi 10 bagian dan membuangnya ke aliran sungai Batang Anai di 2 titik berbeda. Kasus ini mulai terungkap setelah potongan tubuh korban ditemukan pada Selasa, 17 Juni 2025. Kejadian pembunuhannya pada hari Minggu. Kasus ini mulai terungkap setelah pihak kepolisian menemukan potongan tubuh pada hari Selasa, ungkap Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, setelah mengamankan pelaku. Pengembangan kasus dan penemuan jasad lainnya, ditambah keterangan saksi-saksi, mengarahkan polisi pada keberadaan pelaku. Wanda akhirnya diringkus pada Kamis, 19 Juni 2025, dini hari. Dalam interogasi awal, Wanda mengakui perbuatannya. Motif dibalik kekejian ini sungguh mengejutkan, rasa sakit hati perihal keterlambatan pembayaran utang piutang sebesar 3,5 juta rupiah. Korban, yang merupakan teman pelaku, dinilai mengingkari janjinya untuk membayar utang. Pelaku merasa sakit hati karena korban mengingkari membayar utangnya. Pelaku akhirnya menghabisi dan memutilasi korban saat berada di rumahnya, terang Kapolres. Meski keduanya berteman, tidak ada hubungan spesial antara pelaku dan korban. Status hubungan pelaku dan korban tidak ada yang spesial, hanya hubungan pertemanan biasa, tambah Kapolres. Kini, Satria Juhanda alias Wanda harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Ia ditahan di Polres Padang Pariaman guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Kasus penemuan jasad Siska Oktavia, 21 tahun, dan adek Gustiana, 14 tahun, di dalam sumur di Padang Pariaman mengungkap sejumlah fakta-fakta keji. Kuasa hukum keluarga korban, Alfi Syukri dari Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Padang, mengungkapkan bahwa Siska Oktavia tidak hanya dibunuh, tetapi juga diperkosa. Selain itu, sebelum jasadnya dimasukkan ke dalam sumur, ditutup kain, dan dicor dengan 3 sak semen. Dugaan itu muncul setelah Alfi melihat kondisi kerangka kedua korban yang ditemukan dalam keadaan terpisah-pisah. Secara pasti kami belum bisa memastikan, namun dari yang kami lihat setelah sumur itu dibongkar, kerangka jasad kedua korban dalam kondisi terpisah-pisah. Kuat dugaan, korban juga dimutilasi, kata Alfi Syukri kepada tribunpadang.com, Sabtu, 21 Juni 2025. Sebelum dibunuh dan diduga dimutilasi, Siska Oktavia juga disebut sempat diperkosa oleh pelaku. Iya, kami mendapatkan informasi bahwa Siska sempat diperkosa pelaku. Informasi itu kami terima setelah pelaku ditangkap pada Kamis kemarin, ujarnya. Informasi tersebut, lanjut Alfi, diperkuat dari keterangan pelaku saat melakukan reka adegan bersama pihak kepolisian. Pelaku sempat diminta melakukan reka adegan, dan di situ dia menyampaikan bahwa ia memperkosa korban terlebih dahulu sebelum membunuhnya, jelas Alfi. Setelah membunuh Siska, pelaku kemudian menjemput korban kedua, adek Gustiana, dan melakukan hal serupa. Usai melakukan itu kepada Siska, pelaku menjemput adek dan menghabisi nyawanya juga, tambahnya. Menurut Alfi, setelah membunuh kedua korban, pelaku menyembunyikan jasad mereka di dalam sumur di rumahnya. Pelaku memasukkan kedua korban ke dalam sumur, lalu menimbunnya dengan pakaian, katanya. Tak berhenti di situ, sumur tersebut kemudian dicor menggunakan semen untuk menghilangkan jejak. Setelah korban dimasukkan dan ditimbun dengan pakaian, pelaku mencor sumur itu dengan 3 sak semen, ungkapnya. Atas tindakan keji tersebut, lebih pada meminta agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya.
Kami dari Lebih Padang terus mendorong agar kasus ini diungkap secara tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya, tegas Alfi Syukri.